Untuk kamu yang merasa sudah berjuang cukup lama, mungkin selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kamu terus berusaha, terus bertahan, terus melangkah meskipun hasil yang kamu harapkan belum juga terlihat. Ada saat-saat dimana kamu mungkin bertanya dalam hati, apakah semua yang aku lakukan semua akan terbayar? Atau kapankah perjuanganku akan membuahkan hasil? Kalau itu yang sedang kamu rasakan, bisa jadi reading ini memiliki pesan untuk kamu. Hari ini kita akan melihat energi tentang hasil perjuanganmu, apa yang sedang bergerak di balik layar, bentuk keberhasilan seperti apa yang kemungkinan akan datang, apakah ekspektasimu akan terpenuhi, atau justru semesta sedang menyiapkan sesuatu yang berbeda, namun lebih baik. Baik, selamat datang di channel Dear Starlight. Ini adalah reading untuk tema kita kali ini adalah hasil perjuangan setelah menunggu lama ya. Topik kali ini aku ingatkan kembali, ini adalah general reading, jadi bisa cocok bisa juga tidak. Ambil selalu yang positif dan lepaskan sisanya. Ini juga adalah timeless reading, kapanpun kamu melihatnya bisa jadi ada pesan untuk kamu. Kita akan mulai reading ini sekarang. Kita akan lihat pesannya untuk reading kali ini. Apa saja pesannya? Ace of Wands, The Hangman, Three of Swords, Four of Cups, The Star. Nah, dapat 7 kartu. Jadi yang langsung menarik perhatian aku tuh adalah banyaknya energi wands di reading ini ya. Satu, Page of Wands, Two of Wands, Page of Wands. Ini menunjukkan bahwa meskipun reading ini berbicara tentang hasil perjuangan di awal tadi aku bilang, ternyata semesta itu juga berbicara tentang sebuah awal baru. Dengan Ace of Wands itu adalah sebuah awal baru. Jadi hasil yang datang mungkin bukan sekedar hadiah atau pencapaian, tapi juga ada sebuah pintu baru yang membuka fase kehidupan berikutnya. Kamu tidak sedang berada di garis akhir, kamu sedang berada tuh kayak di gerbang awal, yang gerbang ini dimana akan terbuka. Nah, itu posisinya seperti itu ya. Kita mulai dengan energi pertama adalah Ace of Wands, adalah kartu yang inspirasi baru. Aku merasakan banyak kalian yang sudah hampir kehilangan motivasi. Mungkin pernah berpikir untuk menyerah, mungkin pernah merasa, aduh lelah banget ini kok nggak ada hasilnya, jadi kayak lelah menunggu. Nah, kartu ini tuh ada energi apinya di dalamnya, jadi Wands itu adalah energi fire atau api. Di dalam ini adalah sebenarnya semangat api di dalam diri kamu, dan ini belum padam ya, masih ada, masih ingin berkobar. Jadi pesan yang ingin dikirimkan ke kamu adalah ini bisa berupa ide, berupa pekerjaan, atau berupa hubungan. Jadi kayak ada percikan baru gitu ya. Bisa berupa juga kesempatan yang membuat kamu kembali bersemangat. Jadi ini awal mulanya di situ ya. Kemudian dari The Hangman, ini kayak perjalanan kamu tuh mungkin ya, aku ngerti terasa lama, kayak mungkin kamu ngerasa tidak ada perubahan, stagnasi di situ-situ aja. Aku merasa ini adalah kartu The Hangman, di mana adalah kartu kamu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu perlu melihat dari sisi yang lain nih. Beberapa dari kamu mungkin terlalu fokus pada bagaimana hasil itu harus datang. Jadi kamu sudah sangat menfix, kalau mengontrol hasilnya tuh harus seperti ini. Aku mau penghasilan seperti ini, punya ini. Padahal mungkin ada jalur yang berbeda. Kartu ini tuh muncul ketika seseorang berada dalam fase penundaan, ya. Jadi karena belum define timingnya, jadi kayak penundaan ilahi gitu ya. Kamu merasa tidak bisa bergerak, padahal sebenarnya banyak yang sedang disusun di belakang layar oleh semesta. Dan kamu juga sepertinya harus mempersiapkan diri. Jadi mungkin ada diri kamu, entah mungkin sebuah pemikiran, mindset, keyakinan yang mungkin belum selaras. Gitu ya kalau dari The Hangman. Jadi ada point of view yang harus kamu lihat lagi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian Three of Swords ya.
Tentunya kartu ini menunjukkan luka, kekecewaan, penolakan, patah hati, rasa sakit. Kamu tuh masih menyimpan rasa sakit ini. Dan perjuangan yang sedang dibahas sekarang itu bukan hanya soal materi ya. Ada emosi yang cukup dalam di sini. Kamu mungkin pernah gagal, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, mungkin pernah memberikan segalanya tapi hasilnya tuh tidak sesuai harapan. Dan sampai sekarang rasa itu masih sesekali muncul gitu, masih suka timbul-timbul datang lagi. Sebetulnya karena luka-luka inilah yang membentuk versi dirimu saat ini gitu ya. Jadi mungkin kurang inspirasi, kamu tidak termotivasi, juga aku merasakan tidak merasa yakin. Ada di dalam diri kamu yang terdalam, ada rasa di mana kamu tidak yakin kamu bisa berhasil. Bukan itu saja, ada rasa keraguan juga gitu, apakah benar bisa. Aku sudah berusaha ini itu tapi kayaknya gagal terus. Nah, karena terjadi mungkin di waktu lalu seperti itu, ini jadi sebuah keyakinan kalau apa yang akan kamu lakukan itu adalah akan bisa tidak berhasil, bisa gagal gitu. Di sini juga menunjukkan ada Four of Cups ya, ada energi kamu tuh menunggu, saking udah menunggu lama sampai kelelahan emosional gitu. Nah, karena seperti tadi aku bilang lagi, sudah terlalu lama menunggu sampai akhirnya tuh sulit melihat peluang yang ada, ya. Kamu sulit melihat karena kamu terlalu terpaku dengan yang di 3 cangkir ini. Kadang saat kita terlalu fokus pada apa yang belum datang, kita nggak menyadari apa yang udah tersedia. Dan seperti itu semesta ingin mengatakan ada peluang di depan kamu, tapi apakah kamu siap melihatnya? Terkadang jawaban yang kita tunggu ternyata datang dalam bentuk yang berbeda. Jadi kamu inginnya datang jawabannya seperti yang sudah kamu pikirkan, seperti yang kamu inginkan, tapi ternyata semesta memberikan dalam bentuk yang berbeda. Jadi ada peluang yang lebih dari itu. Two of Wands juga ini adalah kartu perencanaan masa depan nih. Kartu ini menunjukkan hasil perjuangan ini akan membuka pilihan, dan menurut aku bukan hanya pilihannya cuma satu, ada beberapa pilihan. Jadi aku melihat energi ekspansi ya, perluasan, ada perubahan lingkungan, perubahan pekerjaan juga, proyek baru. Ada rasa bahwa hidup kamu tuh mulai bergerak keluar dari zona yang selama ini terasa sempit. Menurut aku setelah perjalanan kamu, kemudian mungkin sudah ada yang berada di posisi ini ya, sudah mulai memasuki posisi awal, beginning dan sudah mulai memasuki posisi untuk mulai bergerak gitu. Jadi nah di sini kita akan mulai lihat dari Page of Swords, hasil yang akan kalian dapat ya. Ini aku merasa sebenarnya banyak hal ini karena ini general, jadi aku bisa merasa ada yang kabar baik datang ke kamu, memberikan kamu kabar baik ya. Undangan juga ada seseorang yang akan menghubungi kamu. Mungkin ini juga ada peluang kerja yang lebih baik, lebih luas lagi. Ada ya mungkin bisnis yang lebih maju lagi. Dan ada yang sesuatu yang menurut aku bisnis itu bisa jalan. Ada sesuatu yang akhirnya jalan kali ini, jalan dimana sesuatu yang kamu anggap gagal itu ternyata kali ini bisa berhasil. Nah, jadi ini adalah energi yang penuh harapan, kreatif, memulai perjuangan kamu ini adalah awal-awal kamu memulai perjuangan kamu sebetulnya. Nah, hasilnya ini adalah dari kartu The Star ini aku merasa hasilnya itu akan sangat melimpah dan kamu bisa menuang, mungkin karena tadi bottom of the deck Six of Pentacles ya, menurut aku kamu bisa membagi hasil. Ada yang membagi hasil, mungkin bisnisnya jalan, investasi jalan, kamu bisa bagi hasil, itu satu yang aku dapat. Kemudian kamu, menurut aku ada keberhasilan di mana kamu seperti membuat sebuah tempat pendidikan. Aku merasa ada sebuah tempat pendidikan yang akan bisa kamu buka untuk anak-anak belajar ya. Bisa juga nanti untuk bisnis di mana kamu sepertinya tuh lumayan untuk kalangan atas ya, membuat bisnis di mana customernya itu adalah kalangan atas itu. Kemudian dari kartu The Star lagi aku merasakan juga adalah seperti sebuah craft atau kesenian art ya, yang akan kamu jalankan dari kreativitas kamu. Dan entah kenapa aku merasa ada yang bisa sampai ke luar negeri. Jadi bukan hanya di lokal, bukan hanya di domestik ya, bisa sampai internasional juga, dan bisa ada yang membeli karya-karya kamu gitu. Di sini juga aku merasakan adalah
keberhasilan dan perjuangan kamu itu akan berbunga dengan cepat gitu ya. Setelah pintu rezeki ini terbuka lebar dan kamu tuh sudah selaras dengan energi kelimpahan, kamu selaras dengan energi rezeki. Uang berarti ya, kamu selaras dengan energi uang, kamu yakin. Di sini pesan yang paling utama aku rasakan adalah kamu yakin kamu bisa berhasil, yakin kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi belief itu penting ya, karena kalau misalnya kamu belief kamu negatif, itu sama saja kamu memblok diri kamu sendiri. Belief, keyakinan itu sangat penting untuk perubahan diri kamu. Untuk hasil perjuangan yang sudah kamu usahakan selama ini, menurut aku hasilnya itu bagus sekali. Karena apa? Karena kamu bisa menuangkan hasilnya kamu tuh ke banyak orang. Mungkin seperti ini ya, Six of Pentacles, kamu bagi-bagi ke orang. Atau juga merasa kamu akan punya seperti tim kamu sendiri dan kamu yang menggaji mungkin tim kamu atau partner kamu gitu ya. Jadi perluasan seperti aku bilang tadi dari Two of Wands ya, aku merasa ada perluasan juga. Tentu yang pasti hasil perjuangan yang paling signifikan lagi itu adalah uang ya, uangnya meningkat, uang kamu bertambah gitu ya. Jadi hasil yang kamu keluarkan, jerih payah kamu keluarkan itu terbayar dan terbalas ya. Ini dari Six of Pentacles. Oh, dan aku juga mendapatkan pesan dari The Star ini adalah kartu wish fulfillment, berarti keinginan kamu terwujud ya. Berarti dengan ada kartu The Star itu bisa menandakan pesan yang sangat-sangat positif. Berarti kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan selama ini. Kekayaan, kelimpahan, rezeki itu akan bisa seperti yang kamu bayangkan dalam imajinasi kamu manifestasikan. Karena rezeki tiap orang levelnya tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang maunya sampai punya jet pribadi, ada yang mungkin hanya mau mungkin villa, atau ada yang mungkin hanya mau membuka bisnis kecil atau membuka misalnya franchise kayak seperti itu bisa gitu, akan bisa kamu dapatkan sesuai yang kamu inginkan. Tapi memang perlu perjuangan dulu kan, seperti yang sesuai tema kita kali ini ya, memang perlu perjuangan. Sudut pandangnya tuh jangan hanya kamu fokus di satu hal aja. Dua kartu ini sebenarnya menunjukkan hal yang sama, The Hangman dan Four of Cups. Kamu terpaku pada satu hal, padahal seharusnya kamu mungkin memperluaskan penglihatan kamu, kesadaran kamu lebih luas lagi untuk melihat kesempatan-kesempatan yang di samping kamu yang mungkin kamu lewati gitu. Aku merasa aku ingin pakai kartu ini. Oke, aku akan pakai kartu surrender. Saat ini kan kita berarti kan belum sampai di tahap sudah mendapatkan hasil kan. Kita akan melihat pesan dari semesta, apa sih? Kita harus berpasrah apa? Kita harus berserah apa kepada semesta? Kita akan lihat ya pesannya. Oke. Surrender to divine timing, ini seperti yang aku sebut di depan ya. Jadi kamu berpasrah, berserah kepada semesta, kepada Tuhan tentang waktu yang tepat untuk kamu mencapai ini semua. Divine timingnya adalah waktu ilahi ya. Oke, jadi pesan dari kartu ini adalah ketika goal yang kamu manifestasikan atau kamu inginkan tidak cepat datang, tidak cepat terjadi sesuai dengan ego kamu, according to your ego, bersabarlah dan percaya pada aliran semesta ya. Jadi memang surrender to divine timing. Oke, tadi aku tuh udah sempet mau shuffle pakai kartu ini, Divine Time Oracle Deck ya. Aku udah ambil deck ini dulu, kemudian aku nggak tahu kenapa aku nggak jadi aku ambil deck surrender dulu, dan ternyata keluarnya ini. Berarti ya aku nggak shuffle, aku nggak narik kartu dari yang deck tadi ya, karena memang sudah harus berpasrah terhadap divine timing, itu pesannya. Kemudian ada lagi pesannya, apa yang harus kita surrender to what is. Jadi ini yang berarti itu menyerahkan diri kita pada kenyataan yang sedang terjadi saat ini, atau menerima apa yang ada saat ini apa adanya ya. Saat ini memang kita belum berhasil ya, kita terima, ya udah, aku menerima situasi ini, aku belum berhasil saat ini, aku masih berproses. Aku menerima saat ini mungkin belum ada pendapatan, income, hasil yang signifikan belum aku dapatkan, aku terima. Jadi kamu benar-benar menerima situasi kamu saat ini. Itu yang namanya bisa dibilang kita
berpasrah, berserah, dan juga sebenarnya kita kayak berdamai juga sama diri sendiri sebetulnya ya. Ikuti aliran daripada kita bertarung atau berkelahi. Ketika kamu tidak bisa mengubah situasi, menerimalah dengan lapang dada. Karena ini yang akan membuat kamu bisa mendapatkan kedamaian ya dari kartu surrender to what is. Jadi ini mungkin ya sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan di topik kali ini. Sekali lagi, surrender your belief in scarcity ya, berserah terhadap keyakinan kamu mengenai kekurangan, mengenai kelangkaan. Kamu merasa kurang ini di sini, jadi kamu menghilangkan ya atau menghapus halangan-halangan yang ada di dalam hidup kamu, dan kamu akan sukses melampaui mungkin imajinasi yang paling gila kamu mengenai masa depan kamu gitu ya. Jadi untuk pesan ini adalah untuk kamu yang punya belief atau keyakinan mengenai kekurangan. Banyak sekali contohnya ya, misalnya aku kurang kaya, aku kurang pintar, aku kurang menarik, aku mungkin kurang punya keahlian, aku kurang ini, kurang itu. Makanya pesannya adalah kamu untuk ini menerima. Ya, dengan kamu menerima, berpasrah, kamu sebenarnya sudah keluar dari identitas diri kamu yang kekurangan ini, karena kamu menerima dengan lapang dada situasi kamu seperti ini. Walaupun kamu berpasrah dengan situasi yang sekarang, tapi kamu tetap melakukan kegiatan sehari-hari, berproses setiap hari seperti biasa, tetap berjuang, tetap bekerja, tetap melakukan kegiatan, tapi dengan rasa dimana aku menyerahkan semuanya kepada semesta, kepada Tuhan yang di atas gitu. Jadi kamu juga melakukan kegiatan sehari-hari itu juga lebih tenang. Kamu bisa fokus ke diri kamu sendiri yang damai, bukan dengan diri kamu yang penuh ketakutan, penuh dengan rasa kekurangan, penuh dengan rasa ingin itu, ingin ini, yang kamu akhirnya menjadi sebuah obsesi. Dan dari obsesi yang tidak dapat, kamu akhirnya akan banyak sekali kemarahan. Pada saat kamu kemarahan itulah akan muncul kalimat-kalimat seperti Tuhan tidak sayang sama aku tidak akan diberikan kekayaan. Jadi itu ada seperti alurnya, ada polanya itu ya, bermulai dari ya pikiran, semua dari pikiran. Jadi pesannya ini adalah hasil perjuangan kamu yang sudah kamu lakukan bertahun-tahun atau mungkin sudah lama, itu akan membuahkan hasil, akan terwujud. Untuk saat ini yang belum mendapatkan hasil itu, kita harus seperti ini, surrender to divine timing ya, berserah dan berpasrah kepada semesta Tuhan mengenai waktu ilahi, mengenai apa yang kita punya saat ini, berserah ke situasi kita saat ini, dan berserah terhadap keyakinan bahwa kalau kita ini kurang gitu. Kamu tuh nggak kurang sebetulnya, hanya pikiran kamu yang terus-menerus fokus di kekurangan. Makanya itu yang sangat terlihat dan sangat menonjol di dalam hidup kamu, pikiran kamu. Dan kamu beranggapan itu sebuah fakta atau kebenaran. Padahal mungkin bisa jadi itu nggak seperti itu. Bisa jadi kalau kamu ngelihat sekeliling hidup kita ya, kita mungkin punya tempat tinggal, kita punya rumah, kita masih diberikan kesehatan, masih bisa ya, mungkin kita seperti ini masih bisa nonton gitu ya, kita masih punya uang untuk bisa menikmati atau menggunakan internet, fasilitas seperti ini. Jadi hal-hal kecil, aku juga mendapat pesan adalah kamu bisa untuk bersyukur pada hal-hal kecil terlebih dahulu. Bersyukur masih bernafas, bersyukur badan aku sehat, bersyukur aku punya tempat tinggal yang melindungi aku ketika aku beristirahat, aku bersyukur aku punya barang-barang yang aku butuhkan pada saat ini gitu. Dan bersyukur mungkin aku tidak berkekurangan seperti yang aku pikirkan selama ini gitu ya. Jadi mungkin ini pesannya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa bantu dengan di like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu di video berikutnya. Bye.